Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Makna pelantikan KPU dan Bawaslu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terpilih akan dilantik Presiden Joko Widodo besok. Pelantikan ini sangatlah bermakna di tengah polemik tajam perihal jadi tidaknya pemilu 2024 digelar sesuai jadwal. Polemik mencuat karena ada sejumlah pihak yang memunculkan wacana agar pemilu ditunda. Padahal sebelumnya pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa pemilu bakal dihelat pada 14 Februari 2024. Polemik kian mengemuka karena di antara pewacana itu ialah orang dalam istana. Sebut saja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dengan beragam alasan, dengan berbagai dalih termasuk masukan dari sejumlah kalangan, mereka menilai pemilu perlu diundur. Menunda pemilu berarti memperpanjang jabatan presiden dan wakil presiden. Menunda pemilu berarti juga menambah masa tugas anggota MPR, DPR, dan DPD. Itulah yang membuat Presiden Jokowi menjadi sasaran syakwa sangka bahwa dia terlibat di pusaran wacana tersebut. Meski beberapa kali Jokowi membantah, tuduhan itu tak juga surut. Terakhir, saat memberikan pengantar rapat soal pemilu serentak 2024 kemarin, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu terdekat tetap pada 14 Februari 2024. Dia sengaja menyatakan itu agar tidak ada lagi isu penundaan pemilu hingga jabatan presiden 3 periode. Pada konteks itulah, pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 punya arti penting untuk benar-benar mengakhiri polemik. Ada 7 anggota KPU yang bakal dilantik, yakni Betty Epsilon Idros, Hashim Azari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. Ada 5 punggawa Bawaslu yang akan resmi memulai tugas, yaitu Lole Suhenti, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwin Jeffler Hielsa Malonda. Dengan melantik anggota KPU dan Bawaslu berarti pemerintah tegak lurus pada konstitusi bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali. Dengan melantik anggota KPU dan Bawaslu berarti Jokowi tetap patuh pada sirkulasi kepemimpinan untuk menggantikan dirinya melalui pemilu 2024. Melantik anggota KPU dan Bawaslu berarti pula pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024. Persiapan dilakukan bersama KPU dan DPR. Dengan begitu, dengan menapaki tahap demi tahap, tidak ada lagi semestinya wacana dan upaya untuk tidak jadi menyelenggarakan pemilu pada 2024. Pun tidak ada lagi seharusnya kecurigaan bahwa pemilu akan ditunda. Melantik anggota KPU dan Bawaslu ialah jawaban yang jelas, sangat jelas, bahwa pemilu 2024 di jalur dan jadwal yang benar. Ia sekaligus menjadi start penyelenggaraan pesta demokrasi hingga bisa finish dengan baik nantinya. Pemilu 2024 memang masih sekitar 2 tahun lagi. Akan tetapi, kerja cepat harus dimulai sejak jauh-jauh hari. Oleh karena itu, sesaat setelah dilantik, Komisioner Penyelenggara Pemilu utamanya KPU harus langsung cepat bekerja. Apalagi, tahapan pemilu sudah dimulai pada 14 Juni 2022 atau 20 bulan sebelum pemungutan suara. Peraturan KPU harus cepatnya dituntaskan, apalagi tidak cuma 1 atau 2, setidaknya ada 8 PKPU yang saat ini sedang dimatangkan untuk dibawa ke rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah. Tidak kalah penting, dengan pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu, DPR segera bisa memutuskan jumlah anggaran pemilu 2024. Kepastian soal berapa anggaran yang disetujui dari yang diusulkan sebesar 86 triliun rupiah amatlah penting agar pemerintah bisa menganggarkan dan mencairkannya.
Kita menyambut baik komitmen DPR untuk memutuskan besaran anggaran pemilu 2024 tak lama setelah pelantikan. Dengan pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu, agenda pemilu 2024 semakin pasti. Tinggal anggota KPU dan Bawaslu yang berkewajiban memastikan kepastian itu benar-benar pasti dengan cara bekerja independen dan profesional. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita berdiskusi, Mas, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Mas Eko, sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Titi. Besok Komisioner KPU dan Bawaslu akan dilantik. Itu pertanyaannya adalah, masih cukup waktukah sampai 14 Februari 2024 atau memang harus ngebut ya para komisioner ini? Bagaimana Mbak Titi? Ya, kalau dilihat dari komposisi waktu, sebenarnya tradisi rekrutmen 5 tahun sekali itu kan sudah berjalan sejak 2012. Jadi sejak 2012 itu memang KPU Bawaslu dilantiknya di bulan April, kalau tidak tanggal 11 ya tanggal 12. Nah, tahapan pemilu kita kan akan mulai di bulan Juni 2022 ini, karena 20 bulan sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Kalau dari sisi durasi, sebenarnya yang sekarang ini jauh lebih punya waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pertama, tahapannya itu baru bulan Juni. Undang-undang pemilunya sudah ada semua. Jadi tinggal mereka menyesuaikan dengan peraturan-peraturan teknis dan juga yang penting selain peraturan yaitu anggaran. Nah, kalau kita komparasikan dengan 2019 persiapannya, itu tahapan pemilu mulai tanggal 17 Agustus 2017, undang-undang pemilunya baru disahkan 16 Agustus. Jadi sehari sebelum tahapan pemilu dimulai. Jadi memang dari sisi waktu dan persiapan mestinya yang 2024 itu mereka lebih cepat mengakselerasi karena kepastian undang-undang pemilu yang sudah tersedia dan sudah ada persiapan-persiapan sebelumnya yang dilakukan oleh KPU terdahulu. Jadi tinggal melanjutkan sebenarnya. Yang ditunggu itu adalah performa mereka untuk bisa cepat mengakselerasi diri dan menyesuaikan dengan pekerjaan rumah yang sudah menanti mereka di depan mata. Begitu Bang Leo. Mbak Titi, ada sekian 8 kalau tidak salah peraturan KPU yang masih harus diputuskan atau disahkan, itu bisa dilakukan Mbak Titi? Nah, sayangnya kuncinya bukan hanya di KPU ya. Kalau hanya di KPU Bawaslu Ansih itu mudah. Tapi setiap peraturan KPU dan Bawaslu itu harus dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. Jadi karena ada kewajiban itu, kerjasama dan dukungan dari pemerintah dan DPR itu sangat penting. Pengalaman selama ini, beberapa peraturan KPU itu tidak bisa cepat karena mereka harus menyesuaikan waktu yang tersedia di DPR dan pemerintah. Karena DPR ini kan ada resesnya dan seterusnya. Jadi kalau kita mau sukses, sebenarnya bukan hanya KPU-nya harus bekerja cepat, tapi dukungan maksimal dari pemerintah dan DPR untuk tidak memperlama atau kemudian menghambat proses konsultasi ini. Nah, misalnya draft PKPU itu semua sudah sempat diuji publikan. Soal tahapan program jadwal, draftnya sudah ada. Verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, draftnya sudah ada. Lalu pemutakhiran data pemilih, draftnya juga sudah ada. Yang belum itu memang konsultasinya itu, Bang Leo. Jadi kita perlu juga ingatkan DPR dan pemerintah. Ini kan komitmennya semua sudah bulat nih. 14 Februari 2024 itu juga kan konsensus bersama dengan DPR dan pemerintah. Tapi tidak bisa berhenti di situ. Instrumen teknisnya juga harus tersedia dengan tepat waktu. Oleh karena itu, waktu jadwal itu tidak boleh bergeser begitu ya. Dan pemerintah dan DPR segera mengagendakan waktu untuk pembahasan peraturan KPU, dan yang kedua juga harus kita pastikan anggaran nih, karena anggaran sampai hari ini kan belum ketok palu itu Bang Leo. Itu dia, itu soal anggaran kan 86 triliun, ada sebagian anggota Dewan yang beranggapan itu terlalu mahal. Itu kira-kira akan segera ketemu tidak angkanya berapa dan tidak akan mengurangi kinerja dari KPU dan Bawaslu kalau kemudian ternyata lebih rendah dari 86 triliun itu Mbak Titi?
Informasi yang saya dengar terakhir, sebenarnya 86 triliun itu sudah mengalami penyesuaian dan juga sinkronisasi. Saya dapat info terakhir itu angkanya sudah di 62-an triliun. Mengapa naik? Karena memang ada peningkatan honorarium KPPS. Nah, ini saya juga ingin ya Metro TV, Media Indonesia mengawal agar honorarium KPPS itu janganlah terlalu rendah. Karena memang beban yang mereka kerjakan itu berat sekali, Bang Leo ya, bekerja 24 jam lebih dalam pemilu yang paling rumit di dunia, paling berat di dunia. Kalau rekognisi kita rendah, itu peluang untuk masuk anginnya juga jadi besar begitu. 62 triliun itu di dalam anggaran 62T itu honor untuk petugas KPPS-nya cukup atau kurang menurut Mbak Titi? Nah, sejauh ini informasi yang saya dapat itu ada penyesuaian sampai 1 juta ya honorarium untuk para petugas. Yang kalau dihitung jam kerja dan waktu kerja mereka bukan hanya 1 hari tapi bisa sampai berhari-hari. Saya kira memang 1 juta itu kalau bisa lebih ditingkatkan lebih bagus begitu ya. Tapi kalau bisa jangan kurang dari itu. Nah, termasuk anggaran ini, iya kita tahu pemilu itu perlu anggaran. Tapi juga publik perlu mengawal agar jangan sampai penumpang gelap nih di dalam pembahasan anggaran ini. Jadi karena misalnya euforia kita ingin memastikan pemilu 2024, lalu kita permisif pada transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran. Itu juga perlu kita kawal. Jadi 1, anggarannya tepat waktu, 2, dibahas secara transparan terbuka, dan yang ketiga akuntabilitasnya memang berdasarkan kebutuhan anggaran yang efektif dan efisien begitu. Itu juga penting ini kita kawal bersama dalam proses berjalan berikutnya, Bang Leo. Mbak Titi, terakhir kalau melihat besok akan dilantik KPU Bawaslu, lalu semua proses tadi yang Mbak Titi jelaskan sudah dan akan terus bergerak, masih perlu tidak sebetulnya pihak-pihak menyuarakan mungkin sampai turun ke jalan untuk menghentikan ide 3 periode itu, Mbak Titi? Iya, saya kira turun ke jalan itu sebagai bentuk dari komitmen dalam berdemokrasi ya. Dan itu juga tidak dilarang kan, kebebasan berpikir, berpendapat, dan juga jawab ya. Iya, betul. Asal kemudian ketertiban umum tetap dijaga, fasilitas publik juga tetap dijaga dan tidak tereskalasi dalam bentuk-bentuk yang tidak konstruktif gitu. Karena bagaimanapun kan kita negara demokrasi, mereka ingin didengar, menegaskan komitmennya pada demokrasi ya kita dukung bersama, tapi lagi-lagi jangan sampai merugikan publik dan juga fasilitas publik begitu. Baik. Terima kasih Mbak Titi Anggraeni, anggota Dewan Pembina Perludem, untuk pencerahan bagi pemirsa Metro TV pagi ini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi, terima kasih. Kalau mendengar penjelasannya, Mas Eko kan sebenarnya sudah sangat jelas ya bahwa pemilu akan terus berjalan. Kalau kita melihat ada beberapa poin penting tadi yang ditegaskan Mbak Titi, salah satunya soal anggaran. Kita memang ingin berhemat karena uang kita tidak banyak, tapi kalau kemudian honor untuk KPPS tadi yang disoroti adalah sangat minim untuk kerja keras 24 jam bahkan lebih, maka itu kan juga tidak bijaksana. Nah, seperti apa kita menyikapi makna pelantikan KPU dan Bawaslu ini? Iya, besok kan dilantik ya. Komisioner ya. Betul, jadi saya kira yang paling penting ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. 8 PKPU belum dimatangkan, belum disahkan. Kemudian anggaran kalau kata Mbak Titi tadi sebetulnya sudah fix di angka yang sekian tadi 62. Ya. Nah, ini kan penting sudah mulai clear ya. Artinya kalau ketika sudah ada batasan-batasan itu sudah ada termasuk anggaran itu, saya kira ke depan KPU dan Bawaslu harus bisa bekerja cepat. Kemudian terkait dengan honor, saya kira memang betul, saya kira pemilu di Indonesia paling rumit ini di dunia, ya, penggabungan antara pileg, pilpres maupun pilkada. Ini kan rentetannya berdekatan. Nah, ini dibutuhkan kerja keras dari bukan hanya yang di pusat tapi juga di daerah. Jadi honor yang 1 juta itu saya kira memang harus ditingkatkan menurut saya. Pekerjaannya itu berat sekali, bisa 24 jam. Kalau kita melihat pemilu sebelumnya kan ada yang meninggal karena over kerjanya juga. Jadi mungkin ke depan kita akan melihat jangan sampai pegawai KPPS di lapangan itu mereka-mereka yang sudah tua gitu ya, lebih muda-muda, staminanya lebih kuat, kesehatannya lebih kuat, akhirnya bekerjanya juga bisa maksimal. Jangan sampai ketika kita melihat dia punya penyakit-penyakit yang bawaan yang
bisa menimbulkan kematian, janganlah itu. Itu harus dievaluasi ke depan. Soal kecepatan untuk memproses tadi kan ada Mbak Titi juga katakan, Mas Eko, bahwa kalau peraturan KPU ditetapkan hanya oleh KPU sendiri itu bisa cepat. Tapi kan harus dikonsultasikan ke pemerintah juga, ke DPR juga. DPR ada masa reses segala macam. Ini kira-kira akan bisa mengejar atau masuk di dalam jadwal waktu yang ditetapkan untuk pemilu atau tidak? Pemerintah, dalam hal ini Presiden, ketika kemarin ratas di Istana, di Bogor, sudah meminta kepada pembantunya, menteri-menteri, setelah KPU dan Bawaslu dilantik, segera berkoordinasi. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Kemudian di DPR adalah Komisi 2. Ketika pemerintah, DPR dalam hal ini Komisi 2, KPU, Bawaslu bertemu, ada titik temu, saya kira 20 bulan sebelum pemilu dilaksanakan, ini akan bisa segera diselesaikan. Kita sudah punya pengalaman untuk hal-hal seperti ini yang sulit, tapi pemilu juga bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira kita patut mendukung KPU, Bawaslu untuk segera bekerja dengan maksimal, cepat, karena aturan-aturannya kan sudah ada. Kita tinggal menyesuaikan saja sehingga pemilu tidak mundur-mundur lagi. Seperti yang banyak orang duga-duga nanti ada perpanjangan presiden, masa pemilu ditunda dan lain-lain, itu wacana-wacana seperti itu kan sudah harus berhenti dengan ketika presiden mengatakan pemilu tetap digelar di 2024. Kalau bicara tanggung jawab dan efek dari kerja baik dari Pak Akar Rumput KPPS sampai komisioner KPU dan Bawaslu, itu kan dampaknya besar sekali untuk bangsa ini. Bukan hanya 1 tahun, Mas Eko, setidak-tidaknya 5 tahun ke depan, begitu kan, setelah pemilu. Apakah kemudian kita melihat bahwa para komisioner KPU dan Bawaslu yang besok akan dilantik, itu benar-benar bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, karena ada presiden sebelumnya nih, Mas Eko, beberapa oknum, saya katakan oknum, komisioner KPU atau Bawaslu kan ada yang terkait masalah hukum, ada yang terkait masalah ketidaknetralan di dalam mengerjakan tugasnya. Untuk komisioner yang baru, kita bisa percaya tidak mereka ini akan sungguh-sungguh netral, berintegritas, tidak masuk angin kalau istilah Mbak Titi tadi. Iya, ketika fit and proper kan perjalanannya panjang gitu. Betul kalau kita melihat si A, si B, si C ini ada korelasinya dengan partai misalkan, titipan misalkan, atau mungkin hubungan dekat gitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam anggota KPU maupun Bawaslu, nah ini harus dilepas. Artinya mereka harus bekerja dengan profesional. Jangan sampai kemudian kita berharap lebih kepada mereka, tahu-tahu mereka ditangkap KPK. Seperti anggota KPU yang sebelumnya, karena terkait dengan suap menyuap terkait dengan hal-hal seperti ini. Kan ini nggak bagus juga. Akhirnya kepercayaan kita kepada KPU dan Bawaslu menjadi runtuh nanti. Ketika ada momen yang sudah bagus begini, akhirnya dicederai oleh mereka sendiri terkait dengan suap. Bagaimana masyarakat melihat makna penting dari pelantikan KPU dan Bawaslu ini, Mas Eko, kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kini saatnya kita mendengarkan suara masyarakat ya, Mas Eko. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi.
Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Besok sudah dilantik nih Komisioner KPU Bawaslu. Berarti kita pasti akan pemilu 14 Februari 2024. Begitu Pak John? Oh, itu pasti ya. Ini kan udah dijelaskan juga apalagi ya petinggi-petinggi partai yang besar kan. Nah, ini keraguan keraguan masyarakat yang ada segelintir ya, segelintir elit Indonesia, tapi itu tidak mencerminkan keseluruhan bahwa ada tunda pemilu, perpanjangan pemilu. Kalau saya percaya, yakin, saya orang partai saya Mas Eko, ya, kita komitmen dengan konstitusi, ya. Jadi pupus sudah dengan dilantiknya KPU dengan Bawaslu besok itu pupus. Jadi kalau ada juga riak-riak itu biasalah ya. Yang biasa, apalagi hari ini katanya demo itu sah-sah saja di negara demokrasi. Tapi ingat ya, demo itu ada aturannya, harus bertanggung jawab. Ya, tidak boleh rusuh, tidak boleh anarkis. Ya, terbukti Presiden kan tidak pernah menyatakan apa. Dan lagi untuk merubah undang-undang konstitusi itu malah bukan waktu yang singkat. Betul. Ya? Efeknya banyak itu, dahsyat itu, tidak segampang itu, tidak kayak membalikkan telapak tangan. Saya masih ingat itu, kata Pak Surya Paloh itu. Kalau konstitusi membolehkan, dia yang terdepan untuk mendukung presiden ketiga kali. Kalau konstitusi membolehkan, kan itu kan sah, jelas itu. Jadi kita tidak usah tegak lurus saja lah. Dengan presiden kita, buat dia tidak mau 3 kali, tidak mau diperpanjang, itu itu saya sangat agak syukur juga besok dilantik KPU-nya kan, jadi kita bekerja enak kan. Soal tahapan sudah mulai tanggal 20 Juni kan sudah mulai kita tahapan. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John dari awal yakin katanya Mas Eko bahwa pemilu sesuai dengan rencana. Kita akan bertanya ke pemirsa Metro TV berikut, kali ini dari Pejaten, Jakarta, Ibu Ong Meihua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Bu Ong. Besok Komisioner KPU dan Bawaslu dilantik, kita akan mencoblos 14 Februari ya Bu, 2024. Begitu ya Bung ya? Iya, insya Allah 14 Februari 2024 kita akan pemilu. Memilih presiden dan rakyat kita dan wakil presiden. Kita doain Bang Leo, semoga pemilu ini berjalan lancar. Tidak ada keraguan, tidak ada gonjang-ganjing antara orang dalam istana sendiri yang ingin menunda pemilu. Presiden kan sudah berkali-kali mengatakan, saya tidak ingin memperpanjang jabatan ini 3 kali. Dan pemilu tetap di 14 Februari 2024. Untuk apa lagi Bang? Membikin gaduh. Hari ini mahasiswa seluruh Indonesia demo boleh menyuarakan keadaan, aspirasinya. Tetapi untuk aspirasinya untuk menunda pemilu, Undang-Undang Dasarnya sudah mengatakan begitu. Dan KPU Bawaslu sendiri tidak mungkin merubah ini Bang. Nah, semoga nantinya pemilu dengan anggaran ini tidak ada orang yang mengkorupsi dan tidak ada orang yang masuk penjara loh Bang. Seperti pemilu tahun lalu. Iya, kita doain petugas-petugas semuanya sehat. Amin. Tidak ada musibah. Iya. Baik. Semoga pemilu berjalan lancar Bang Leo. Terima kasih Metro. Terima kasih Ibu Ong Meihua di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Ong Meihua ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Eko. Selamat pagi Pak Tasrik. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak, singkat padat saja. Iya, yang pertama kita mengapresiasi ya bahwa insya Allah besok akan ada pelantikan anggota KPU dan Bawaslu. Sekaligus ini menjawab keraguan-keraguan masyarakat selama ini. Tetapi yang perlu saya tegaskan Mas Leo, bahwa wajar saja kalau masyarakat itu agak curiga. Karena pada saat pemerintah sudah menetapkan tanggal bersama DPR dan pelaksana pemilu, itu tanggal 14 Februari 2024. Tetapi dalam perjalanan ada kegenitan politik yang timbul dari elit-elit, kebetulan mereka-mereka itu ada di ring 1.
Kegenitan sehingga wajar kalau kegenitan politik ya Pak Tasrik ya. Kegenitan politik. Tetapi ternyata mayoritas fraksi yang ada di MPR dan DPD menolak. Saya sih mengerti aja sepanjang undang-undang tidak dirubah, sepanjang itu pun tidak akan ada penundaan. Tetapi kan masyarakat umum itu ada kecurigaan. Nah, mulai hari ini stop. Jangan ada lagi kegenitan-kegenitan politik itu dimunculkan. Dan yang terakhir, kepada Bawaslu dan KPU, besok Anda dilantik, tolong bekerja independen, jujur, adil, supaya hasil pemilu itu melahirkan pemimpin yang kredibel, yang berkah. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di belakang Pak Tasrik ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Bagaimana Mas Dani, siap untuk mencoblos 14 Februari 2024 ya? Insya Allah saya siap, sangat siap. Oke. Iya, pertama saya mengapresiasi pemerintah yang sudah mengumumkan susunan anggota KPU dan Bawaslu ya, dan akan melantiknya besok ya. Dan juga saya mengapresiasi Pak Jokowi yang sudah menyatakan bahwa tidak ada, sudahilah wacana-wacana atau polemik-polemik tentang perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu gitu. Ya walaupun sebenarnya hal ini menurut saya terlambat ya, kenapa nggak dari jauh-jauh hari sehingga tidak perlu ada kegaduhan-kegaduhan yang nggak perlu seperti ini gitu ya. Dan juga saya mengapresiasi BEM seluruh Indonesia, adik-adik mahasiswa ternyata jauh lebih dewasa daripada para petualang politik ya. Seperti contohnya kemarin BEM seluruh Indonesia membantah bahwa unjuk rasa ini untuk menurunkan Pak Jokowi. Jadi mahasiswa ini bisa lebih terfokus menyuarakan aspirasi. Artinya aspirasi yang berkaitan dengan penundaan pemilu dan aspirasi tentang kenaikan harga-harga bahan pokok yang terus merangkak naik gitu ya. Jadi ada wacana seperti itu Mas Dani rupanya, menurunkan Jokowi begitu, ada ya wacana itu ya? Iya kan, di media-media sosial itu kan ada yang istilahnya penumpang gelap gitu ya, penumpang gelap yang menunggangi aksi BEM seluruh Indonesia, tapi ternyata alhamdulillah mahasiswa ini bisa dengan cepat menepisnya gitu ya. Dan ini artinya memang ada sih orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk mendelegitimasi pemerintah, khususnya Pak Jokowi begitu ya. Bisa. Terus juga saya berharap, saya sangat menyayangkan juga Komnas HAM kok masih aja menganggap pernyataan Pak Jokowi ini bersayap atau segala macam. Jadi kalau sudah ada seperti ini ya sudahilah polemik-polemik tentang kepastian pemilu 2024 begitu ya. Komnas HAM Mas Dani? Iya, saya membaca di running text di salah satu televisi ya, di salah satu televisi kok seperti itu gitu loh, ada tulisannya ya? Kok. Iya, kok itu kok saya nggak tahu personnya itu siapa yang bilang seperti itu, tapi yang tulisannya pokoknya seperti itu. Tapi kalau memang itu benar terjadi, ya, patut disayangkan juga begitu ya, patut disayangkan juga. Dan juga buat para petualang politik, sudahilah istilah Pak Tasrik Usman tadi, sudahilah kegenitan-kegenitan politik ini gitu ya. Jadi istilahnya fokus aja dah membereskan harga-harga yang merangkak naik ini gitu. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Dadi di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Kalau para pemirsa melihat dengan keyakinan, walaupun ada beberapa tadi koreksi ya dari Mas Dani, Mas Eko, terkait misalnya wacana perpanjangan yang sempat bikin gaduh, tidak konsen untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita lihat makna pelantikan KPU dan Bawaslu besok, kita kaitkan dengan yang katanya akan ada demo untuk menentang, salah satunya adalah isu perpanjangan masa jabatan. Ini kan dua-duanya bergerak di ranah demokrasi ya, dan harusnya sama-sama mematuhi hukum. Mas Eko melihatnya seperti apa? Ya, inti dari demokrasi itu adalah pembatasan. Ini berbeda sekali dengan kalau kita bicara soal sistem kerajaan gitu. Kalau Anda punya satu darah dengan kerajaannya ya sampai permanen, itu Anda akan menjadi ahli warisnya. Kemudian kalau di militer Anda bisa menakut-nakutin rakyat, Anda jadi kuasa. Ketika Anda dikudeta bisa jadi nanti akan ada pergantian. Tapi kalau demokrasi itu dibatasi, intinya adalah dibatasi. Ketika dibatasi 5 tahun ya sudah dibatasi 5 tahun. Anda boleh lagi mencalonkan sampai 2 kali. Ketika sudah 2 kali ya sudah. Nah itu yang kita ingin sampaikan, bahwa
jangan kemudian ketika ada presiden sudah ngomong begitu, ya menterinya malah bicara yang lain. Kita tahu bahwa 3 menteri, kemudian 3 ketua parpol bicara soal hal-hal itu. Nah sekarang ketika ada demo, ini kemana nih orang-orang ini? 3 menteri dan 3 parpolnya ini jangan hal-hal yang... Kan sudah ditegur, sudah diingatkan, jadi langsung berhenti bicara kan Mas Eko? Harusnya begitu, jangan sampai ini kemudian berlanjut-lanjut lagi. Jadi itu yang harus dipahami juga, yang kemudian saya ingin katakan bahwa untuk seperti Pak Mas Dhani yang di Malang tadi, untuk mengubah konstitusi itu tidak gampang. Harus dari DPR bukan dari istana. Jadi hal-hal seperti itu harus diingatkan kepada warga, ya semua petualang politik itu ya taati sajalah konstitusi dan kemudian namanya ini akan menjadi enak semua seperti ini. Kalau kita sebut wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan itu sebagai penyelewengan terhadap hukum, terhadap Undang-Undang Dasar, dan itu sudah dihentikan, kan harapannya adalah yang menentangnya pun ya sampaikan aspirasi dan ya sesuai dengan ketentuan Bawaslu, KPU besok dilantik, pemilu akan berjalan tahapan-tahapannya. Pertanyaannya kalau yang menentang ini kemudian memanfaatkan seperti disinyalir oleh Mas Dhani, terus-terusan menggunakan ini, itu bagaimana? Kita akan bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Misalnya masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kalau kemudian kita sudah melihat, kan logikanya begini sederhananya ya Mas Eko, kalau kemudian pemerintah atau presiden benar tidak mau pemilu 2024, kan pemilu ini, KPU dan Bawaslu tidak akan dilantik besok, tahapannya tidak akan berjalan. Dan ketika wacana 3 periode sudah berhenti, yang menentang itu rencananya katanya akan demo hari ini. Kalau tidak ikut berhenti, karena disinyalir tadi oleh Mas Dhani misalnya ada yang menunggangi petualang-petualang politik, itu bagaimana? Petualangan politik itu saya kira pasti akan terjadi dimanapun. Kepemimpinan siapapun pasti ada nanti. Yang suka nggak suka itu pasti ada. Nah, ketika sudah ada sinyal seperti itu, saya kira Indonesia kan juga punya intelijen ya, punya BIN, polisi juga punya reserse dan lain-lain yang bisa melihat hal itu. Ini harus bisa disampaikan kepada istana. Hal-hal orang-orang yang seperti ini yang ingin mengubah, menggagalkan dan lain-lain itu kan bisa dari awal bisa dilihat. Nah ini kalau sudah begitu kan kita tahu nih orangnya, tokoh intelektualnya ini itu. Jadi kita bisa mengantisipasi, kemudian jangan sampai kemudian itu memicu gerakan-gerakan yang lagi yang ingin menumpangi, yang murni yang digalakkan oleh mahasiswa. Kita tahu BEM ini kan tujuannya tidak untuk menjatuhkan atau melengsarkan presiden, tapi kan ingin menyampaikan pendapat terkait banyak hal lah, terkait dengan ekonomi, terkait dengan minyak goreng. Salah satu poinnya menolak 3 periode tuh Mas? Iya, saya kira itu. Saya kira itu presiden juga pasti sangat setuju. Beberapa kali kan dia ngomong terkait dengan dia tidak ingin memperpanjang masa jabatannya dan lain-lain, disampaikan di ratas saat itu. Jadi saya kira wacana-wacana seperti itu sudah tidak ada lagi sebetulnya harus nanti. Kalau kita melihat bahwa Bawaslu dan KPU ini kan bekerja mulai besok ya sejak dilantik, itu waktunya tidak akan banyak. Dan mereka juga benar-benar harus cermat di tengah ya kita katakan suhu politik yang mulai makin hangat ini kan. Gara-gara wacana 3 periode juga sih kalau kita melihat apa yang harus dilakukan oleh Komisioner KPU dan Bawaslu kalau misalnya di dalam perjalanannya ternyata ada hambatan-hambatan yang mungkin akan susah dipecahkan Mas Eko. Ya 20 bulan saya kira waktu yang cukup, undang-undangnya sudah ada. Jadi tinggal kita menyesuaikan saja anggota KPU Bawaslu. Tidak semua anggota KPU dan Bawaslu kan diganti, juga ada yang lama. Ya saya kira itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain yang terpilih hari ini. Jadi memang kalau saya bicara sedikit kecolongan sedikit gitu kata kita ini selalu bicara soal minyak goreng, akhirnya digoreng juga oleh petualangan politik soal 3 periode, perpanjangan dan lain-lain. Saya kira wacana ini sudah berhenti. Mari kita sambut pemilu di 2024 nanti, sudah pasti.
tahapan pemilu juga sudah mulai 14 Juni nanti. Jadi saya kira kita mengharapkan KPU dan Bawaslu bekerja dengan baik sehingga menghasilkan hasil pemilu yang baik juga. Baik, kita berikan selamat untuk besok Komisioner KPU dan Bawaslu yang akan bekerja, dan selamat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk masa depan bangsa. Mas Eko, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Kita menyambut baik komitmen DPR untuk memutuskan besaran anggaran pemilu 2024 tidak lama setelah pelantikan. Dengan pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu besok, agenda pemilu 2024 semakin pasti. Tinggal anggota KPU dan Bawaslu yang wajib memastikan kepastian itu benar-benar pasti dengan bekerja independen dan profesional. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial pagi ini. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV